Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Ferantika. Saya adalah mahasiswa Studio Perancangan Arsitektur 5. Dan di sini saya mendapatkan tugas mengenai bangunan hotel dan pusat perbelanjaan. Jadi saya telah membuat site plan dari site yang saya pilih. Di sini terdapat pintu utama yang diperuntukkan untuk pengendara kendaraan dan pejalan kaki serta penyandang difabilitas, yaitu berada di sebelah timur site di Jalan Cut Mutia. Terdapat pintu utama dan terdapat juga side entrance yang dipergunakan untuk kendaraan servis hotel ataupun utilitas hotel, penunjang utilitas hotel. Jadi setelah kendaraan masuk dari main entrance, bisa langsung masuk ke dalam basement ataupun parkir yang berada di depan bangunan. Bisa juga menurunkan penumpang di depan bangunan yang terdapat drop off, lalu keluar ke arah barat dari site. Dan di sini kenapa saya memilih menggunakan bentuk persegi panjang, yaitu karena untuk meminimalisir panas dan cahaya matahari yang masuk secara berlebihan, dikarenakan di sebelah utara itu saya memilih utara dan selatan saya memilih bidang yang paling lebar. Lalu selanjutnya di sini saya sudah meringkas konsep-konsep yang saya gunakan pada desain site saya, di mana terdapat penempatan nama bangunan yang berada di depan gapura main entrance yang dilengkapi dengan pos penjaga. Lalu ada desain jalur pejalan kaki serta penyandang difabilitas, serta ada sirkulasi kendaraan tamu. Di sini saya menggunakan vegetasi alami sebagai pagar, yaitu tanaman bambu Jepang. Lalu di sekitar site atau di sekitar parkiran juga saya memakai pohon kersen sebagai pohon peneduh. Saya juga menggunakan shading yang akan memberikan secondary skin pada fasad bangunan sehingga menciptakan selubung bangunan yang dapat memberikan shading. Lalu di antara patahan huruf L dari denah ini, saya menggunakan struktur dilatasi dengan 2 kolom, yaitu untuk memperkuat struktur karena terdapat patahan di antara huruf L. Lalu saya juga menggunakan green roof di setiap atapnya, dan ini ada pelataran yang menggunakan struktur rangka ruang untuk memperindah dan juga menghemat pembiayaan. Lalu selanjutnya ini terdapat basement lantai 1 yang dimana pintu masuknya terdapat di arah timur dan pintu barat sebagai pintu keluarnya. Di lantai 1 terdapat lobi hotel dan lobi pusat perbelanjaan atau mall. Di sini lobinya dipisah dikarenakan untuk menjaga atau membedakan tamu hotel dan tamu pusat perbelanjaan. Lalu di lantai kedua terdapat supermarket di area pusat perbelanjaan dan restoran di area hotel. Di lantai 3 terdapat department store di area pusat perbelanjaan dan ada ruang gym dan senam di area hotel. Di lantai 4 ini, di area pusat perbelanjaan itu merupakan area perkantoran dari pengurus pusat perbelanjaan. Di sini merupakan
Denah lantai 5 sampai lantai 9 yaitu merupakan standar room dari hotel yang dimana terdapat 90 kamar. Lalu di lantai 10 sampai lantai 13 itu terdapat deluxe room yang terdiri dari 60 kamar. Lalu di lantai 14 terdapat junior suite room yang memiliki 6 kamar. Lalu di lantai 15 terdapat executive suite room yang memiliki 3 kamar, sehingga jumlah keseluruhan dari kamar hotel yaitu 159 kamar. Dan di sini terdapat diagram furnitur dari beberapa ruangan seperti standard room, deluxe room, junior suite room, executive suite room, ruang general manager, serta ruang personal manager. Lalu di sini juga saya sudah membuat zoning per lantai, yang dimana lantai 1 sampai lantai 4 di area pusat perbelanjaan. Lalu ada service area di area hotel dari lantai 1 sampai lantai 4. Lalu ada standard room dari lantai 5 sampai lantai 9, deluxe room dari lantai 10 sampai lantai 13, serta junior suite room di lantai 14 dan executive suite room di lantai 15. Di sini garis berwarna biru merupakan public area, garis berwarna peach merupakan private area, dan garis berwarna pink merupakan semi public area. Lalu selanjutnya di sini terdapat tampak depan dari bangunan, yang dimana di lantai 5 sampai lantai 15 itu merupakan area perhotelan, yang dimana tampak depannya saya memilih menggunakan kanopi di bagian depannya untuk menghalau sinar matahari yang datang dari arah timur dan barat. Sedangkan tampak depan ini merupakan tampak yang mengarah ke utara. Begitu juga di tampak belakang atau di arah selatan, lantai 5 sampai lantai 15 saya menggunakan kanopi. Lalu di lantai 1 sampai lantai 4 saya hanya menggunakan jendela besar karena itu merupakan area publik ataupun area servis yang bisa dinikmati oleh pengunjung lainnya. Dan di tampak kiri atau di sebelah barat saya menggunakan shading ke arah horizontal, yang dimana pada area itu merupakan area yang paling banyak mendapat sinar matahari dan panas matahari, sehingga diperlukan shading horizontal untuk menghalau panas dan sinar matahari yang berlebih masuk ke dalam bangunan. Di sini terdapat potongan AA dari bangunan, yang dimana di sini pondasinya menggunakan board pile, lalu kolomnya berdimensi 40 x 40, serta di sini terdapat dilatasi dengan 2 kolom. Dapat dilihat, jadi kolomnya itu menjadi 3 karena kolom utama diapit oleh 2 kolom di sampingnya untuk memperkuat struktur. Dan di sini terdapat potongan BB dengan struktur yang sama. Dan selanjutnya merupakan utilitas bangunan. Yang pertama ada penyaluran air bersih. Di sini sumber air bersih itu didapat dari air PDAM, lalu akan ditampung dalam groundwater tank di nomor 2, lalu selanjutnya dipompa menuju ke lantai atas, yang dimana terdapat tower water tank fire protection yang berwarna
orange, dan tower water tank air bersih yang berwarna biru. Di sini saya membagi dua zoning untuk membagi rata penyaluran air tanpa memakan waktu yang lama. Jika sudah dipompa ke atas, maka akan disalurkan ke setiap bagian. Lalu yang kedua ada penyaluran listrik. Di sini garis yang berwarna kuning itu merupakan saluran subpanel tenaga listrik, dan yang orange ini merupakan saluran subpanel untuk lighting. Jadi sumber dari arus listrik pada bangunan ini ada dua, yang pertama dari PLN dan yang kedua dari genset. Setelah listrik dari PLN dan juga genset itu akan digabungkan ke automatic transfer switch yang ada di nomor 2, lalu akan didistribusikan ke main distribution panel yang ada di nomor 3. Dari MDP ini akan dibedakan jalurnya sesuai dengan subpanel yang tadi saya jelaskan. Jika sudah dibedakan, maka akan disalurkan per lantainya. Lalu di sini ada penyaluran limbah cair dan limbah padat. Yang berwarna hijau ini merupakan pembuangan limbah padat, sedangkan yang berwarna coklat merupakan saluran limbah cair, yang dimana hasil dari limbah cair dan padat per lantai ini akan disalurkan ke sumur resapan dan disalurkan lagi ke saluran kota. Jika limbah padat akan disalurkan ke septic tank, lalu akan dimasukkan ke dalam sumur resapan. Sedangkan kalau untuk limbah cair akan disalurkan ke bak kontrol yang pertama kali, lalu yang kedua ada sumur resapan, lalu terakhir ke saluran kota. Dan di sini merupakan perspektif eksterior dari bangunan, yang dimana saya menggunakan green roof di atasnya, yaitu terdapat rumput dan juga pepohonan rindang seperti pohon kersen. Bisa tampak di atap lantai 4, lalu di bagian sisi kanan itu terdapat shading, dan di bagian depan terdapat kanopi, sedangkan di bagian depan area lantai 1 sampai lantai 4 yang merupakan area service itu tidak memakai pelindung untuk sinar matahari masuk, karena bagian itu merupakan bagian yang menghadap ke utara, sehingga tidak akan mempermasalahkan matahari yang masuk. Demikian presentasi evaluasi 1 saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.